bulan ini dan kita akan memasuki bulan Agustus. Yang saya mau sampaikan pada pagi ini, kita boleh berbangga di hadapan Tuhan oleh karena 7 bulan kita berlayar menjalani kehidupan ini dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Sekalipun barangkali dalam pelayaran hidup ini ada badai, ada gelombang, ada kesukaran, ada tantangan dan pergumulan hidup. Tapi saya kira ini realita dalam hidup. Tidak ada kehidupan tanpa badai. Tidak ada kehidupan tanpa ada tantangan dan persoalan. Saya coba tanya seorang orang saudara dong dari Rote. Kalau mau ke Rote, kira-kira ada teduh tenang kok. Sekalipun dengan kapal besar. Saya suka nonton kalau video-video kapal feri sampai naik turun, aduh, jantung dong berdebar. Ya tuh, dalam setiap pelayaran, paling tidak ini menjadi gambaran bagi kita bahwa demikianlah dalam realita hidup. Sekalipun kita orang-orang yang setia dalam Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, bukan berarti lepas dan bebas dari persoalan dan tantangan. Bagi kita orang-orang Kristen dan anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dan menimpa dalam kehidupan ini tidak pernah di luar pantauan dan kehendak Tuhan. Amin. Tidak akan pernah terjadi di luar jangkauan dan kehendak Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengelola kehidupan kita untuk terus berlayar di tengah badai dan gelombang kehidupan yang bisa muncul kapanpun. Kita kadang-kadang berpikir, semua kayaknya ada baik-baik ini. Tapi kita kan tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Kita tidak akan tahu. Karena itu Rasul Yohanes dalam bacaan kita pada pagi ini, hidup harus berdasarkan ajaran Kristus. Tujuannya adalah supaya kita mampu bertahan, kita kuat menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yohanes melihat bahwa tantangan dunia ini begitu besar. Dia menyebut dengan ada penyesat. Ada ajaran-ajaran yang terkadang membuat kita, orang bilang nyali ciut. Mental bisa lemah. Kita bisa mudah tersinggung dengan keadaan tertentu. Karena itu, Rasul Yohanes menghendaki supaya orang Kristen, saya dan bapak mama, saudara, anak-anak Tuhan yang hadir pagi ini, hidupnya harus berdasarkan pada ajaran Kristus. Bukan berdasarkan karena keadaan, apalagi karena soal suka atau tidak suka dengan Allah. Bagaimana supaya hidup kita tetap berjalan berdasarkan ajaran Kristus? Pelajaran yang pertama, hidup dalam kebenaran sesuai perintahnya Tuhan. Patokannya firman Tuhan. Patokannya apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Tak usah yang lain-lain. Jangan bersandar pada pujaan, misalnya saya senang dengan dia, atau mengidolakan seseorang yang pada akhirnya kita dikecewakan. Sekarang ini kan dunia lagi modern. Entah karena nama artis, barangkali karena BKN kita jadi idolakan. Pemain-pemain sepak bola yang terkenal kita jadi idolakan karena mereka punya kelebihannya. Apakah salah? Tidak, baik adanya. Tapi terkadang idola yang kita idolakan bisa saja karena keadaan tertentu kita menjadi kecewa.
Betul? Ada yang mengidolakan pendeta, ada yang mengidolakan sesama yang lain. Karena itu, Yohanes menegaskan dalam bacaan kita, hidupnya harus didasarkan kepada perintah dan ajaran-ajaran Kristus. Kita ajar untuk menghargai dan menghormati orang lain sebagaimana kita menghargai diri dan merawat diri kita. Karena itu hidup dalam perbedaan itu sesuatu yang biasa. Bayangkan Bapak Mama, Saudara, kalau kita hidup ini misalnya semua kita warna kulit putih semua, mungkin kita agak susah membedakan ini siapa ya, gitu ya. Atau kalau kemudian kita hitam semua, keriting semua, barangkali kita juga akan bingung-bingung satu dengan yang lain. Tapi bahwa kita hidup dalam keperbedaan, ada yang warna kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, rambut, inilah kekayaan yang Tuhan beri bagi kita semua. Kehadiran dan kedudukan kita adalah bagaimana menerima orang lain, menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Bukan karena saya senang, bukan karena saya suka, bukan karena kita babesti seperti istilah-istilah zaman sekarang, tetapi karena memang kehendak Tuhan. Amin. Yohanes bilang begini, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Hidup dalam kebenaran yang diperintahkan oleh Bapa. Apakah perintahnya? Katanya. Kalau kita mau tanya, apa kebenarannya? Apa perintahnya? Sebagai contoh, perintah apa yang Yesus sampaikan kepada kita? Yang pertama, perintah tentang kasih. Kasih kepada siapakah? Petunjuk hidup baru bilang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Jadi apapun latar belakang kita, dari mana suku kita, dari mana asal kita, tidak menjadi penting. Apapun kondisi ekonomi kita, latar belakang sosial hidup kita, apapun keadaan hidup rumah tangga kita, pada dasarnya kita diperintahkan oleh ajaran Kristen. Kasih, mengasihi itu penting. Tapi Yesus menekankan kasihnya kepada siapa duluan? Anak-anak muda, anak-anak remaja, kasih kepada siapa duluan? Yesus dalam ajarannya, dalam yang saya bilang petunjuk hidup baru, Yesus menekankan tentang kasih kita harus lebih utama, lebih pertama kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah sumber dari kasih itu. Tuhanlah pemilik kasih. Dan kalau kita memberi ruang utama kepada Allah, Tuhan yang punya kasih itu, maka firman Tuhan berkata, kita juga akan dimampukan untuk melihat orang lain, memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama kepada Tuhan. Ini kan ajaran Kristen, ajaran Kristus, bukan hukum kasih. Dalam tadi nafsnya di mana katanya? Saya lihat ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, tapi sekaligus kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan dalam bentuk apakah? Apakah kita bawa uang lalu kita ketemu dengan Tuhan? Tidak. Kasih kepada Tuhan dalam wujud bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bukankah dalam interaksi manusia kita bersaudara? Misalnya ini sekarang musim pesta. Kalau kita didatangi oleh keluarga, diundang, pertanyaannya kira-kira atau mau pi atau tidak pi?
Jawabannya pasti kita akan pergi. Kalau demikian pertanyaannya, waktu kita pergi ini jalan kosong atau bawa ini jawabannya dua. Kemungkinan yang pertama, kalau diundang sebagai keluarga maka kumpul keluarga, tulis nama, itu pas. Tapi kalau undang sebagai undangan yang kedua, atau itu amplop pengisi sudah terserah. Kalau saya tanya bapak mama saudara pagi ini, kalau diundang kamu lebih suka memilih yang mana? Ibu Marta kalau diundang suka yang mana? Lebih suka yang diundang keluarga kah atau undangan biasa? Keluarga. Kita beda. Saya lebih suka yang undangan karena alasannya jelas. Kalau keluarga, ini saya orang kampung, dari Kupang di kampung ditulis 100, orang kampung juga 100. Apa kata orang kampung? Nanti saya harus sedikit di atas. Nah kalau hitung di atas, hitung kali bagi dengan bensin, ada kerugian negara. Ya. Tapi kalau diundang dalam kapasitas sebagai undangan, amplop kita atur sendiri. Hanya kita dengan Tuhan Allah yang tahu. Aman toh? Tidak terdeteksi. Iya toh? Jadi itu enak. Saya paling tidak nyaman kalau sudah datang kakak. Pendatang kok kumpul keluarga Tuhan ini. Dari mana sumber dananya? Iya toh? Kita sepikiran. Tapi paling tidak yang saya bilang tadi, ada karena kedekatan maka wujud nyatanya adalah ada perjumpaan. Ya itu seperti undang. Makanya saya gampang kalau orang undang saya, masih satu kampung tapi tidak terlalu kena, hanya satu kampung itu sepi. Karena belum tentu juga nanti saya ada apa-apa dia datang. Kan gitu sederhana. Tapi bukan saya rekomendasi buat apa mama ya tidak apa-apa kalau mau ikut-ikut. Ini pikiran saya. Yang saya ingin bicarakan adalah bahwa ada hubungan kedekatan sebagai sebuah pernyataan kasih, maka kita akan hadiri ketika orang mengundang kita. Kira-kira itu prinsip. Hal yang sama yang saya bilang, ketika kita bilang saya mengasihi Tuhan, maka wujud nyata dari kasih itu adalah paling tidak kita wujudkan dengan setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya toh, kan Tuhan tidak nuntut harus kalau kamu datang ketemu mengasihi saya, harus kau datang bawa amplop seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan. Tuhan tidak menuntut itu. Tapi bahwa wujud nyata bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita terus beribadah kepada Tuhan. Sebagai pernyataan yang nilai kasih saya kepada Tuhan. Sebagai rasa hormat kita kepada orang yang mengundang kita, ya kita akan hadir. Amin, betul? Saya kira demikian. Tapi Yohanes juga menyampaikan perintahnya Yesus adalah mengasihi juga sesama. Saya ingin sampaikan hari ini di media sosial di Indonesia bagian barat ada percocokan, ada perkelahian, ada pertentangan antara agama, antara golongan, antara suku. Dan saya ingin orang-orang kita yang ada di NTT, termasuk saya dan Bapak Mama, mari kita saling menghargai, kita saling menerima, kita saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama manusia. Amin. Jangan juga kita ikut-ikutan bermusuhan dengan orang. Karena bagi saya mau bilang, cari musuh itu detik kita bisa bermusuhan. Amin, betul? Kalau saya mau bermusuhan dengan bapak, mama, saat ini saya bicara 1-2 kata, kita pulang kita bermusuhan. Tapi mencari saudara dan sahabat itu butuh waktu yang panjang untuk bisa kita nyambung satu dengan yang lain. Apalagi sampai mengerti dia pun semau, dia pun kesukaan dan lain sebagainya.
butuh proses yang panjang. Karena itu Yohanes mengingatkan buat kita bagaimana supaya hidup kita berdasarkan kebenaran ajaran Kristus. Dia menegaskan bahwa hendaknya hidup kita harus berdasarkan perintah yang Tuhan Yesus sampaikan. Tadi saya sampaikan yang pertama, Yesus mengajarkan tentang cinta kasih. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang sebuah tugas dan panggilan hidup. Dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19, Yesus waktu mau terangkat ke surga, dia berkata apa? Ada yang tahu ayat ini? Yesus kemudian berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada. Yang saya menyetir dari ayat ini yang pertama, pergi itu kata perintah. Pergilah. Siapa yang pergi? Saya dan bapak mama bersaudaraku dalam Tuhan. Amin. Pergi, buat apa pergi? Melakukan panggilan hidup sebagai orang percaya. Buat apa orang percaya pergi? Katanya supaya beritakan, saksikan tentang nama Yesus. Makanya saudaraku, ini perintah, ini kebenaran. Siapapun kita bisa bercerita tentang nama Yesus kepada kawan, teman, sahabat, dan siapapun yang kita jumpa. Bapak mama yang ada di tempat kerja, berteman dengan orang lain, jangan pernah berhenti untuk bercerita tentang nama Yesus dan kebaikan Tuhan. Amin. Dimanapun kita bercerita bahwa Yesus kita hebat, Yesus Tuhan kita baik. Sekalipun hidup kita tidak lebih baik dari orang lain, tapi buktikan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan berdaulat dalam hidup kita. Dia baik buat hidup kita. Saya bercerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang harus kita bagikan. Dan pagi ini saya bagikan tentang kisah tentang tanggal 25 dan 26 Juli bulan yang lalu. Kita ada kedatangan orang-orang dari Jakarta, dari satu yayasan yang berkunjung ke tempat ini. Kemarin dulu mereka mengirimkan tiket PP untuk saya berangkat, diundang ke Jakarta tanggal 3 September. Tiket PP dengan semua anggaran, biaya perjalanan, biaya makan minum saya selama akan ada di Jakarta. Apa yang saya mau bagikan? Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Pelayanan yang kita kerjakan tidak sebesar dan sehebat seperti yang orang lain kerjakan, tapi bahwa Tuhan menghargai apa yang kita buat. Amin. Sekalipun kecil, tapi saya percaya Tuhan menggerakkan orang-orang yang baik hati, karena Ia baik dan mengasihi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebagai pendeta saya melayani satu gereja kecil di sini, tapi Tuhan menggerakkan orang lain untuk menghargai. Makanya saya ingin membilang kepada bapak mama, bersaudara, anak-anak yang hadir, sekecil apapun yang engkau kerjakan, pastikan bahwa yang kamu kerjakan adalah hal yang berkenan dengan kehendak dan perintahnya Tuhan. Mungkin orang tidak hargai, tidak apa-apa, tapi percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk memberikan penghargaan kepada kita yang melakukannya. Amin. Percaya bahwa berkat itu Tuhan yang ada. Bagi kita, lakukanlah apa yang kita bisa perbuat. Tak usah terpengaruh dengan orang, tak usah terpengaruh dengan kata orang, tak usah terpengaruh dengan omongan orang. Yang penting lakukan itu dengan baik. Yesus bilang pergi, jadikan semua bangsa itu murid. Jadi saya tetap melayani.
Apapun yang terjadi, saya akan tetap semangat. Sebagai hamba Tuhan, kita diatur oleh aturan gereja seperti pegawai katanya itu harus 60 pensiun. Ya, saya bilang saya tetap setia apapun. Pergi jadikan bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan selanjutnya dia bilang begini, ajarlah mereka. Ajar itu apa? Mengajar. Makanya mengapa dalam pelayanan kita di tempat ini kita selalu menghubungkannya dengan pendidikan, karena di sana ajaran Kristus kita sampaikan. Amin. Sampai. Maka berbahagialah anak-anak yang memilih jalur pendidikan, ibu-ibu guru yang setia untuk melayani, mengajar, lakukan dengan setia. Itu panggilan hidup itu. Karena bagian dari perintah kebenaran yang Yesus sampaikan kepada kita. Kalau mereka percaya dalam nama Yesus, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah itu ajar mereka. Ajar mereka untuk apa? Tahu tentang kebenaran dan perintahnya. Lalu perintah apa yang Yesus sampaikan lagi? Saya kira terlalu banyak perintah. Tapi perintah yang berhubungan dengan berkat dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Minta, kamu akan beri, cari, kamu akan mendapat. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ini perintah-perintah Tuhan yang apabila kita lakukan dengan baik sesuai dengan kehendaknya, saya percaya Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaan untuk menolong, menghibur dan memberkati kita. Kembali kepada saya bilang tadi, bulan yang lalu orang Korea datang, kemudian mereka 2 hari lalu kirimkan kode booking pesawat untuk perjalanan tanggal 3 dan pulang tanggal 6. Saya bilang ini hanya karena anugerah Tuhan. Secara hitung-hitungan logika dan kekuatan manusia saya tidak punya segala sesuatu, punya uang. Tapi karena kehendak Tuhan, Dia membuat segalanya menjadi baik. Bagi saya, ini sebuah penghargaan dari Tuhan, pengakuan dari Tuhan, bahwa sekalipun yang kita kerjakan tidak sebesar yang dibayangkan orang, tidak seperti orang lain punya, tapi bahwa di mata Tuhan itu baik. Amin. Kita mulai kecil, termasuk dalam rumah tangga, mungkin kita kurang beruntung. Anak-anak muda yang mungkin belum terlampau sukses, percaya bahwa apa yang kamu buat asal berdasarkan kehendak Tuhan. Imani, percaya apa yang Tuhan buat, pasti dia akan baik adanya. Dan ini firman Tuhan yang disampaikan. Yohanes mengingatkan, dia bersuka cita karena menemukan ada anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Makanya nanti kita akan lihat apa akibat atau upah apakah yang kalau hidup kita berdasarkan kebenaran ajaran Kristus, dan kita akan lihat ada upah yang Tuhan beri. Tapi saya selesaikan. Bagaimana supaya hidup kita berdasarkan kebenaran yang diajarkan Tuhan? Yang pertama tadi, hidup dalam kebenaran sesuai perintah Tuhan. Yang kita ini orang berdosa, tapi setidak-tidaknya kita belajar untuk setia dan taat kepada perintah Tuhan. Amin. Setidak-tidaknya kita belajar. Ikuti perintah Tuhan, jangan melawan Tuhan. Walaupun terkadang dalam perjalanan hidup kita mengiringi Tuhan, terkadang Tuhan bilang kita harus lurus, kita ke kanan menurut kita mau. Terkadang kita ke kiri, kita tidak taat, kita tidak setia. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau supaya hidup kita tetap ada di jalan Tuhan. Amin. Sama dengan anak sekolah. Aturan mainnya kan sekolah. Kalau di SD Anura kan 5 hari. Tapi apakah anak-anak kita tidak pernah tidak datang? Ada sah. Aturannya harus datang. Tapi karena satu
satu dan keadaan tertentu bisa jadi mereka tidak datang sekolah. Biasa. Tapi bukan berarti kalau tidak datang sekolah satu hari lalu kemudian diberhentikan. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Artinya, aturannya ada. Walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang manusianya tidak taat pada aturan itu, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Amin. Itu maksud saya. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi hendaknya kita juga hidup dalam kasih. Yang kedua, saya perhatikan harus hidupnya harus mengakui dan percaya kepada Yesus. Dalam ayat yang kelima dan seterusnya. Saya baca ya sampai ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ini bicara kasih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi yang Yohanes maksudkan adalah hendaknya kita, saya dan bapak mama bersaudara, mengakui dan percaya bahwa kita hidup hari ini hanya karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi karena itu saya mau bilang, jangan pernah meragukan kuasa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Memang saudara, tidak selamanya ketika kita dalam petik misalnya susah, tidak serta-merta kita berdoa Tuhan selesaikan kita masalah, tidak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan mau menyelesaikan persoalan hidup manusia. Tidak. Pengalaman saya membuktikan dalam pelayanan hidup, dalam pelayanan saya dalam hidup saya sudah melayani 28 tahun. Saya mau sampaikan, memang tidak mudah, tapi bukan berarti Tuhan tidak akan pernah menolong kita sebagai anak-anak. Tuhan pasti akan menolong kita karena Dia Tuhan yang Maha Kasih, yang peduli dengan kita. Saya membayangkan Tuhan ini hatinya terlampau baik, dan itu bisa tergambarkan di hati para bapak mama, orang tua yang hadir. Saya tanya Ibu Yublina kasih, ya. Bukan, artinya ibu berdua loh. Jawab saya dengan jujur. Mereka berdua ini punya anak-anak yang banyak, Pak. Lebih dari satu maksud saya. Walaupun dengarkan baik, waktu dalam keadaan susah, pernah tidak ibu berdua membiarkan anak-anak sampai berteriak kelaparan? Artinya kalau dalam keadaan susah ya, susah hidup, ini susah sengsara lah kira-kira gitu. Walaupun tidak terjadi, tapi sebagai mama buat anak-anak, pernah tidak? Hari kalian tahu usah makan ya? Kalian terlalu banyak nih, tahu usah makan hari. Cobain hari puasa semua, tahu usah makan semua. Kira-kira saya mau tahu, kira-kira ada tidak seperti itu? Tidak pasti. Artinya, biar sesusah-susahnya hidup orang tua, saya percaya orang tua yang baik tidak akan pernah melihat anak-anaknya hidup dalam kelaparan. Amin. Dan itu saya rasakan. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemberian makanan bergizi gratis. Saya tidak setuju. Pertama, saya meyakini sesusah-susahnya, semiskin-miskinnya para orang tua di Indonesia tidak akan pernah membiarkan anak mereka tidak akan pernah tidak makan. Saya hidup dan besar di kampung. Orang tua miskin zaman saya tidak ada dua. Tapi yang saya tahu,
Biar jagung katemak juga tiap hari ada. Lu naik di loteng itu ada jagung. Makan sudah. Itu miskin, tidak punya uang, tapi untuk makan ubi, kayu, pisang itu tidak habis-habis. Artinya, orang tua biar tidak punya uang, tapi rasa tanggung jawab itu ada. Makanya saya kurang setuju dengan pemberian makanan bergizi gratis. Tadi itu sebenarnya menurut saya membuat orang makin pemalas bekerja. Dan dia harap kapan mau makan siang tak usah pikir dari mana. Toh di sekolah makan dia sudah. Saya suka dia Joshua pagi-pagi dia mau sarapan apa dulu. Pulang siang makan ya? Tidak usah. Dapat makan? Dapat dua lah. Wah, kalau sekolah begini saya juga mau sekolah lagi SMP. Zaman saya sekolah itu makan jagung. Kalau sekarang makan bergizi, saya kalau diputar balik saya pergi sekolah lah. Saya tanya Yosua di SMP 20, kenapa sampai kamu bisa makan sampai Nobel 2? Ada sisa. Dan saya bayangkan betul juga. Seandainya di SMP itu misalnya 300 orang, tiap pagi kan negara datang ada 300. Pertanyaannya, apakah pada hari itu anak sekolah 300 orang masuk semua? Pasti tidak. Nah yang sisa, inilah untukku. Iya, saya pikir kalau Yosua bisa bawa, saya tak usah kita tampung yang begitu-begitu. Tapi kan tidak boleh dong, makan harus habis di situ. Cinta dengan orang. Kalau bisa kita bawa pulang, boleh titip satu di rumah setiap hari juga saya mau. Iya kan? Artinya Bapak-Bapak, saudara, sebegitu kasih orang tua kepada anak, demikian kasih Tuhan kepada kita manusia. Tuhan tidak akan tutup mata melihat kondisi dan keadaan kita ketika kita sedang membutuhkan Dia dalam pergumulan kita. Amin. Tuhan lihat kita hidup. Tuhan mau supaya kita buat sesuatu, supaya Tuhan memberkati kita. Jadi kita harus mengalami, mengakui dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan atas hidup. Anak-anak muda, percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang dapat mengubah hidup dan masa depan. Amin. Orang tua hanya bisa berjuang untuk memfasilitasi, tapi yang punya kuasa untuk mengatur segalanya tentang hidupmu dan masa depan, hanya Dia yang punya segala. Amin. Saya selalu membanggakan hidup saya dengan saya orang tua orang miskin dan petani. Kemampuan ekonomi mereka terbatas pada zaman itu. Tapi yang mengubah hidup saya adalah Yesus Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Sekalipun saya memang tidak jadi apa-apa, tapi paling tidak hidup saya lebih baik dari saya orang tua pada waktu itu. Amin. Kita bangga. Kita bangga bukan pada keluarga kita. Kita bangga bukan pada diri kita. Kita boleh berbangga karena kita punya Yesus yang adalah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Karena itu Yohanes dalam pembacaan kita mengingatkan, harus kita mengakui bahwa hanya Yesus itu Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia juga Tuhan, sumber berkat bagi hidup kita. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B Dia bilang begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ulangi sama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita ulangi sama-sama secara malu-malu. 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di mana tadi? Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Anak muda, pegang ayat ini. Itu Yesus yang bilang, Aku datang supaya mereka punya hidup. Bicara tentang apa? Kepastian, keselamatan. Kalau kita percaya Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan, ada hidup yang kekal.
tapi juga bukan hanya sebatas hidup yang kekal. Dia bilang kepada kita, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bicara tentang apa? Bicara tentang masa depan. Bicara tentang apa? Bicara tentang berkat Tuhan. Dia pemilik segala-galanya. Dia yang dapat mengubah segalanya dalam kehidupan. Bicara tentang hidup berdasarkan kebenaran ajaran Kristus, saya sudah sampaikan. Yang pertama, hidup sesuai dengan perintah dan ajaran-ajaran Kristus. Saya sudah tunjukkan. Yang kedua, hidup harus mengakui dan percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dua hal ini kita lakukan, lalu apakah hasil apakah yang kita akan terima? Saya perhatikan ada upah yang kita terima, yaitu pertama ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu apa? Sepenuh. Dapat upah sepenuh. Setiap keputusan kita untuk hidup berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan, Alkitab berkata ada upah yang Tuhan beri. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dibilang gini, bangun persekutuan dengan Tuhan karena jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Itu makanya saya pegang. Saya mau melayani. Soal manusia tidak menghargai, soal manusia mengolok, soal manusia tidak mengakui, itu persoalan manusia. Yang penting saya lakukan dengan tulus ikhlas, biarlah penilaian final ada pada kehendaknya Tuhan. Kerjakan apa yang Bapak Mama kerjakan, walaupun dalam pandangan orang mungkin tidak terlalu baik, mungkin kurang keren, tidak soal. Yang penting lakukan dengan tulus. Biarkan Tuhan yang punya otoritas itu yang kemudian mengatur jalan berkat bagi kita sekalian. Amin. Biarkan Tuhan yang mengatur. Tak usah kita pusing dengan kata orang. Lakukan apa yang kita buat, penilaian akhir kehendak Tuhan yang jadi. In prinsip bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita berdasarkan aturan dan kebenaran firman Allah. Ingat ada upah yang menanti kita. Amin. Ada upah, ada berkat. Yang kedua dan yang terakhir, bagi kita yang hidup berdasarkan kebenaran ajaran Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang kedua, kalau pertama upah, yang kedua membicarakan tentang jaminan hidup yang kekal. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, perhatikan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki apa? Allah. Tapi lihat Alkitab, saudara, tidak memiliki Allah. Lalu lanjutannya, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki apa? Bapa maupun anak. Ini bicara apa? Tentang sebuah jaminan kepastian. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bicara kepastian. Pasti orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya ada kepastian hidup yang kekal. Makanya orang kalau sudah hidup dalam Tuhan, sudah dibaptis, sudah di sini, percaya dia akan selamat di dalam Kristus Tuhan. Ini jaminan firman Tuhan yang ini. Kalau dia tinggal di dalam ajaran Kristus, maka dia memiliki apa? Kata firman Tuhan ayat 9, memiliki Bapa, tapi juga memiliki anak. Ada kepastian jaminan.
Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, memperhatikan perenungan kita pada hari ini. Hendaknya yang pertama, mari kita menjalani kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia. Sekalipun ada banyak tantangan, kesukaran, kesulitan, tantangan dan persoalan hidup, tapi kuatkan imanmu, teguhkan keyakinanmu untuk senantiasa hidup menurut ajaran dan kebenaran Kristus. Tak usah terpengaruh dengan keadaan apapun. Yang kedua, hendaknya kita masing-masing pribadi, mulai dari anak-anak muda, orang tua, secara pribadi-pribadi kita harus berkata kepada Tuhan bahwa saya sudah mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Mengakui sebagai Tuhan dan penolong dalam keluarga dan rumah-rumah tangga kita. Hendaknya secara pribadi kita mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan masa depan. Kita harus pastikan bahwa secara pribadi kita mengakui dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang dapat mengubah jalan kehidupan kita masing-masing. Makanya saya bilang anak-anak muda, percaya Yesus itu Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya kamu punya hidup, tapi punya segala kelimpahan. Tuhan akan memberkatimu menghidup dan masa depan. Hanya memang kalau mau sekolah, sekolah betul. Ya, kalau sekolah betul. Orang tua bilang sekolah betul. Supaya masa depan baik. Bukan mana? Dia Ciolo. Jadi itu ada yang Ciar. Dia tes keundangan tembus. Ambil program apa? Jurusan? Pendidikan sejarah. Ini calon guru SMP atau SMA nanti. Telah 4 tahun ke depan. Ya tuh, anugerah Tuhan. Saya selalu berapa kali saya bilang, tetap semangat. Hanya sekolah minggu kalian agak sedikit lemah lesu. Harus semangat lagi. Percaya Tuhan itu baik. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Itu firman Tuhan, bukan Pak Pendeta yang bilang. 1 Korintus 15 ayat 58. Lakukan melayani dengan setia, Tuhan berjanji bahwa jeripayamu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengakhiri perenungan kita pagi ini, percaya bahwa Tuhan dapat mengubah jalan hidup kita dengan segala pergumulan yang ada di dalam. Tapi yang Yesus mau hari ini,